Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Kholis Nawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing terkait kemuhammadiyaan. Nah, sebelum itu, sebagaimana Oscar Wilde pernah berkata, ada dua tragedi besar dalam hidup kita. Yang pertama, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dan yang kedua, orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka dari itu, dengan sharing-sharing ini, mari kita raih apa yang kita inginkan. Nah, teman-teman, begitu luar biasa pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa, yang begitu spesial. Nah, tak kenal maka tak sayang, demikianlah kata pepatah. Nah, sebelum kita membahas terkait tentang apa sih itu kemuhammadiyaan, kita perkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Oke, silakan Kak, perkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung nih. Baik, perkenalkan nama saya Junaidi, biasa dipanggil Jun. Saya orang Mataram. Pekerjaan ya hanya sebatas cari-cari mangsa saja. Jadi awal saja. Nggak berarti ya kita hanya sebatas wirausaha saja. Nah, mungkin itu ada lagi mau ditanya. Mungkin Abang Da ini alumni universitas Oh, iya. mana, di sana apa gitu. Baik, kalau saya ini dulu angkatan tahun 2014 di Universitas Muhammadiyah Mataram, jurusan ilmu pemerintahan, di pemerintahan, fakultas psikol. Nah, sependek pengetahuan saya, Abang Da Junaidi ini salah satu tokoh IMM di Kota Mataram ini, teman-teman. Ya, mungkin bisa cerita sedikit terkait tentang pengalamannya di IMM. Ya, baik, baik. Yang pertama saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk kemudian masuk dalam organisasi IMM, karena di dalam organisasi ini kita akan mendapatkan hal yang banyak. Salah satunya teman, salah satunya pengetahuan, kepemimpinan, manajemen dan sebagainya. Nah, kalau pengalaman saya masuk di IMM, saya masuk pada tahun 2015. Saya pernah jadi sekretaris komisariat Fisipol, saya juga pernah menjadi ketum Kaldun, pernah di cabang, dan alhamdulillah sekarang ini masih aktif di DPD. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin itu semoga cerita mungkin ya. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman, pengalaman dari Abang Da kita ini. Nah, teman-teman pasti sudah bertanya-tanya nih, apa sih itu kemuhammadiyaan? Nah, langsung saja nih kita tanya ke narasumber kita. Bagaimana sih pandangan Abang Da terkait tentang pergerakan Muhammadiyah sekarang ini? Ya. Baik, mengenai pergerakan Muhammadiyah kan selalu jalan, artinya jalan di rel yang sudah ditentukan melalui musyawarah mufakat yang dilakukan oleh Haidar kita. Artinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah, yang pertama dalam konteks agama ataupun dalam konteks sosial. Dalam konteks sosialnya, bagaimana kemudian Muhammadiyah ini mengejawantakan terkait dengan teologi-teologi al-ma'un yang kemudian diperkasai oleh pimpinan pusat melalui lazisme dan endemisme. Artinya Muhammadiyah sekarang ini memang dia bergerak dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, ini yang menjadi konsep besar mungkin saya lihat dari ayat-ayat. Nah, mungkin terkait dengan gerakan Muhammadiyah. Wow, luar biasa sekali teman-temannya pandangan Abang Da kita terkait tentang pergerakan Muhammadiyah ini. Nah, namun pada realitasnya Abang Da, begitu banyak kontroversi di kalangan masyarakat menanggapi setiap pergerakan Muhammadiyah. Bahkan kalau kita ketahui ada yang mengatakan Muhammadiyah ini adalah suatu agama yang baru dalam agama Islam, kayak gitu. Kayak suatu perbedaan, gitu kan. Betul. Karena di framing media sendiri Muhammadiyah itu selalu dibedakan dengan keputusan pemerintah. Betul. Nah, maka dari itu bagaimana sih tanggapan Abang Da sebagai warga Muhammadiyah terkait hal tersebut? Ya, kalau saya sih memang pada dasarnya apa yang menjadi keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam konteks muamalah, Ya, saya akan tetap berpegang teguh pada pedoman itu. Nah, karena memang
kita sudah mendeklarasikan diri kita sebagai kader Muhammadiyah, maka kita otomatis mengikuti apa yang menjadi uh, keputusan-keputusan itu. Nah, terkait dengan ada kontroversi dan sebagainya, menurut saya Muhammadiyah mungkin inilah yang kemudian harus diperbaiki mindset masyarakat. Karena memandang Muhammadiyah ini oleh masyarakat ini enggak secara kafah, enggak secara utuh gitu. Hanya sekedar melihat saja, oh Muhammadiyah ini kenapa dia harus duluan kabaran, kenapa dia enggak kunut bla bla. Tetapi dia enggak melihat secara totalitas atau kalau dalam bahasa agama secara kafah begitu. Sehingga muncullah persepsi mindset yang sedikit keliru. Salah satunya contoh saja ketika Muhammadiyah mengadakan sholat Idul Adha Lebaran ya. Lebaran itu kan selalu berbeda dengan pemerintah. Tapi sebenarnya adalah antara Muhammadiyah dengan pemerintah ini kan tujuannya sama saja itu. Cuma dalam konsep metodologi pengambilan keputusan, pengambilan berapa derajat dan sebagainya itu hanya cara saja itu. Tetapi pada fakta, pada realitanya adalah mereka ini sama-sama saja. Seperti contoh begini saja dah. Adinda pergi ke Cakra itu menggunakan motor, sedangkan saya ke Cakra itu menggunakan ojek, gitu kan. Ini persoalan siapa yang dulu dapat dan siapa yang terlambat dapat, bukan itu menjadi soal. Yang menjadi soal adalah ketika kita tidak mampu nyampe ke Cakra. Nah, gitu sih sebenarnya analogi kayak sederhana pergerakan Muhammadiyah. Wah, luar biasa sekali temannya pembahasan kita pada pagi. Yang dimana pandangan bangsa kita ini mengatakan setiap ideologi atau pemahaman ataupun pemahaman dari masyarakat itu suatu hal yang biasa Bang Daya, yang dimana kita sendiri mampu menyimpulkan hal tersebut. Nah, mungkin nih ada sepatah dua kata pesan atau masukan dari Abang Da, bagaimana sih cara kita menjadi warga Muhammadiyah yang baik? Oke, sebelum itu saya ingin sebelum masuk ke situ, saya ingin menginfo tadi terkait dengan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah ini kan bukan agama ya. Iya, betul. Muhammadiyah ini kan didirikan pada 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian pulang dari Mekah mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan dalam artian bahwa Muhammad dan dia itu kan kalau bahasa Indonesianya pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Ahmad Dahlan ya. Ini yang kemudian kita harus perbaiki dulu. Nah, lain mungkin dengan saudara kita mungkin yang tidak sepemahaman sama kita. Pada intinya, pada dasarnya bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan yang kemudian mempersatukan manusia, mempersatukan umat manusia untuk jalan di jalan yang benar. Kalau dalam konteksnya agama kita ini kan dalam konteksnya Muhammadiyah mengislamkan orang yang Islam secara kafah begitu kan. Nah, terkait dengan saran saya untuk orang Muhammadiyah, pertama saya ingin memberikan sedikit ini masukan sama pimpinan-pimpinan wilayah ataupun pimpinan daerah sampai ranting ataupun pimpinan-pimpinan AUM. Pertama, ketika di konteks AUM ya, ketika Muhammadiyah mendirikan suatu AUM, katakan sebagai amal usaha Muhammadiyah, itu seharusnya memberikan sedikit kepercayaan kepada kader-kader muda Muhammadiyah. Ya, contoh di dalam salah satu inilah AUM itu rata-rata itu orang yang nggak paham agama, orang yang nggak paham Muhammadiyah gitu, yang dipekerjakan di situ, sehingga apa yang terjadi disorientasi yang menjadi produk di situ.
Kenapa? Karena satu sisi mereka nggak paham agama, nggak paham Muhammadiyah. Satu sisi juga mereka nggak mau tahu dengan Muhammadiyah. Betul. Yang taunya mereka itu adalah bagaimana kemudian dia dapatkan gaji, itu saja. Ya. Nah, artinya nanti melalui ini saya ini berharap kepada pimpinan Muhammadiyah untuk kemudian diakomodir semua kader-kader, khusus kader IMM, kader IPM, HW, Tapak Suci. Inilah yang kemudian di apa namanya? Diakomodir, diorganisir untuk masuk ke dalam AUM. Kenapa? Karena mereka lebih paham Muhammadiyah, begitu kan? Ya, jadi itulah yang kedua terkait dengan ini. Muhammadiyah seharusnya dia ini harus mampu keluar dari zona nyaman. Jangan hanya berkutat pada nama besar, gitu kan? Kader-kader Muhammadiyah, khususnya pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu harus melakukan terobosan-terobosan seperti mungkin diaspora kader itu penting. Karena diaspora kader dalam konteks politik itu akan apa namanya berdampak langsung, ya, sangat besar begitu. Iya. Maka sekarang ini kan saya nggak tahu bagaimana kemudian pimpinan Muhammadiyah yang dulu sampai sekarang belum mengarah ke sana kalau di tingkat NTB-nya begitu. Mungkin sekian itu yang bisa saya diskusikan. Ya, oke. Wah, luar biasa teman-teman ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, gitulah kesan dan masukan dari abang kita untuk seluruh kita warga Muhammadiyah agar kedepannya bisa menjadi warga Muhammadiyah yang lebih baik lagi. Dan juga ada beberapa pesan juga tadi terkait tentang pimpinan dan jajaran-jajaran dan sebagainya. Nah, semoga dengan apa saran dan masukan dari abang kita ini menjadi motivasi kita untuk lebih baik lagi. Nah teman-teman, tidak terasa sharing-sharing kita sudah di penghujung ya pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas terkait tentang hal ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih banyak kepada Abang Dajina sudah kasih banyak juga bersama-sama sharing bersama kita pada pagi hari ini ya. Semoga ke depan lain waktu bisa kita sharing bersama lagi. Siap, walaupun saya diculik pakai baju ini. Ini baju Lazisnu nih ya. Mungkin sekalian juga perkenalan. Iya, dia baju Lazisnu kemarin bekerja sama dengan BPKH itu. Wah, luar biasa sekali. Ya, oke teman-teman ya. Sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya Abdul Khalis Nawar undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Audio Jungle.